tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, menghamba pada murid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Kebetulan saya di program Guru Penggerak ada tugas demonstrasi kontekstual tentang mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah. Ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Bu. Jadi akan ada beberapa pertanyaan dari saya untuk nantinya kita sharing, Bu. Jadi ini akan saya jadikan pembelajaran bagaimana kedepannya saya mengambil sebuah keputusan dari atau berdasarkan dari pengalamannya Ibu. Sebelumnya, Bu, bisa mungkin diperkenalkan namanya Ibu. Ya, nama saya Hasna. Saya kepala sekolah di UPT SPE SDN Pres Parang. Dan alhamdulillah saya sudah kurang lebih 3 tahun di sini dan statusnya sebagai PLT. Baik, Bu. Di sini ada kurang lebih 9 pertanyaan. Iya. Nah, dari yang pertama itu, dari pengalamannya Ibu menjabat sebagai pemimpin di sekolah. Nah, kira-kira selama ini pernah tidak Ibu menghadapi suatu masalah yang di dalamnya itu memunculkan sebuah dilema tersendiri bagi Ibu? Iya, pernah. Pernah ya, Bu. Jadi kalau boleh tahu, Bu, masalah seperti apa yang Ibu hadapi pada saat itu? Masalah yang pernah saya hadapi yaitu tentang penempatan guru baru. Kebetulan di sekolah kami rata-rata gurunya adalah sudah bersertifikasi. Namun ada salah satu guru honor kami yang ada di sekolah kami itu, kenapa saya anggap sebagai dilema buat saya, karena kalau misalnya guru baru masuk, untuk guru honor yang ada di sekolah kami ini, saya bingung mau dikemanakan sementara beliau sudah lama mengabdi di sekolah ini. Begitu, Bu. Jadi dilemanya antara guru yang baru ditempatkan di sekolahnya Ibu, kemudian yang satunya lagi statusnya guru honorer yang akan menggantikan posisinya guru yang baru ditempatkan ini. Nah, dilemanya itu ketika Ibu artinya tidak mau, ada yang tidak ingin merugikan kedua belah pihak seperti itu, Bu. Oh ya, baik, Bu. Nah, kalau dari masalah ini, Bu, kira-kira bagaimana langkah-langkah Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus ini, Bu? Ya, jadi solusinya yaitu saya carikan sekolah yang kosong untuk guru honor tersebut, dan setelah itu saya panggil, lalu saya sampaikan dan saya arahkan ke sekolah yang kebetulan butuh guru pada saat itu. Dan alhamdulillah guru tersebut sekarang ini dia sudah lulus sebagai guru P3K. Jadi barangkali itu merupakan suatu anugerah juga buat mereka, buat guru tersebut. Karena dengan sekolah baru, dengan tempat yang baru, alhamdulillah rezekinya bisa terbuka dan lulus sebagai guru P3K. Alhamdulillah ya, Bu. Berarti solusi yang ditawarkan ada manfaatnya, Bu, seperti itu. Baik, Bu. Nah, dari modul yang saya pelajari, Bu, kita mengenal 2 dilema. Nah, yang pertama itu dilema etika
Nah, yang kedua itu bujukan moral. Dilema etika itu terkait dengan sama-sama benar namun saling bertentangan. Kemudian bujukan moral itu benar lawan salah atau terkait dengan ranah hukum. Nah, menurut Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang ada? Apakah dia masuk bujukan moral atau dia masuk ke dilema etika kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya masuk dilema etika. Dilema etika, Bu ya. Mungkin ada pendapat bagaimana sehingga Ibu bisa mengatakan bahwa ini dilema etika. Kenapa saya katakan dilema etika? Karena sama-sama benar namun saling bertentangan. Gitu, Bu. Ya, baik, Bu. Jadi Ibu menganggap bahwa ini masuk kasus dilema etika ya, Bu. Iya. Selanjutnya, Bu. Nah, selama ini bagaimana cara Ibu mengambil sebuah keputusan? Itu terutama itu kasus-kasus yang mengandung dilema etika yang di dalamnya sama-sama memuat nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan, atau kasus dilema etika yang sama-sama benar. Jadi saya barangkali melihat nilai-nilai kebajikannya. Kalau nilai-nilai kebajikan saya maksud di sini seperti nilai-nilai keadilan, nilai-nilai integritasnya, dan nilai-nilai kerjasama dalam berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Saya kira seperti itu. Begitu ya, Bu. Iya. Nah, selanjutnya, Bu, adakah langkah-langkah khusus atau strategi yang biasanya Ibu ambil dalam mengambil sebuah keputusan? Langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama yaitu saya identifikasi dulu bagaimana kasusnya atau apa kasusnya. Terus yang kedua, berdiskusi dengan yang bersangkutan. Baru selanjutnya berdiskusi dengan rekan-rekan guru. Ya, Bu. Setelah itu dari hasil diskusi dengan rekan-rekan guru, barangkali saya bisa mengambil suatu keputusan yang mana keputusan tersebut sudah disepakati, sudah kesepakatan bersama, yang jelasnya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Saya kira seperti itu. Berarti langkah yang sangat bijak, Ibu ya. Namun adakah hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Jadi barangkali yang saya lakukan yaitu diskusi dengan teman-teman dan meminta saran, dan setelah itu baru saya mengambil sebuah keputusan. Jadi intinya ada kolaborasi ya, Bu? Iya. Nah, betul sekali. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan itu kan, Bu, biasanya atau terkadang ada tantangan. Nah, kira-kira ini, Bu, tantangan-tantangan apa saja yang muncul pada saat pengambilan keputusan tersebut, Ibu? Tantangannya itu takutnya ada teman yang merasa tidak nyaman atau tidak setuju dengan keputusan yang sudah disepakati. Begitu ya, Bu. Baik, Bu. Nah, dari biasanya ini kalau Ibu mengambil sebuah keputusan, adakah aturan khusus atau adakah jadwal tertentu yang Ibu ambil? Misalnya pada saat ada masalah, apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat itu atau pada hari itu, ataukah Ibu mengatur jadwal dulu untuk menyelesaikan kasus itu, ataukah ada prosedur-prosedur tertentu yang Ibu terapkan dalam menangani sebuah kasus atau dilema etika? Jadi saya kira tergantung dari bagaimana kasusnya. Kalau memang kasusnya bisa diselesaikan pada saat itu, diselesaikan. Tapi kalau memang
tidak tidak ada keputusan atau tidak ada penyelesaian, biasanya kita tunda dulu. Artinya mungkin membutuhkan masukan-masukan atau bantuan-bantuan dari teman-teman yang lain. Baik, Bu. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan, Bu, terkadang kan ada pihak-pihak yang membantu atau pihak-pihak yang terlibat. Kira-kira kalau Ibu mengambil sebuah keputusan, siapa-siapa saja yang terkait atau yang terlibat dalam membantu Ibu mengambil sebuah keputusan? Biasanya yang terlibat itu guru-guru senior Ya, Bu. atau guru-guru yang dituakan Ya, di sekolah betul. itu, yang bisa yang saya anggap bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut. Gitu ya. Nah, terakhir nih, Bu, kira-kira apa yang bisa Ibu ambil, hikmah apa atau pelajaran apa yang bisa Ibu ambil terkait dengan percakapan kita mengenai dengan atau terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan dalam suatu dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan itu harus memperhatikan beberapa hal, karena keputusan yang kita ambil belum tentu benar dan belum tentu bisa diterima oleh orang banyak atau oleh semua orang. Baik, Bu. Percakapan yang sangat menarik hari ini, Bu. Dan mudah-mudahan juga saya bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari apa yang kita diskusikan pada hari ini untuk saya terapkan di atau jadikan pembelajaran untuk kedepannya. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Bu, saya Wahyuni Antasari. Saya mengajar di UPT SPF SD Impres Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Alhamdulillah saya sekarang sebagai peserta calon guru penggerak angkatan 7 Kota Makassar. Mungkin boleh kita perkenalkan diri dulu, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung saja. Saya mau perkenalkan diri. Nama saya Siti Hasriani Saham SPDI MPD PLT SD Impres Bertingkat Kecamatan Sombo Opu Kabupaten Goa. Baik, Bu, sebelumnya terima kasih banyak sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan kegiatan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, dari pengalaman Ibu, pernahkah Ibu mengalami suatu masalah selama menjadi pemimpin di sekolah, di mana untuk menyelesaikan masalah tersebut memunculkan dilema tersendiri bagi Ibu. Nah, kalau pernah atau kalau ada, Bu, boleh diceritakan seperti apa masalahnya dan bagaimana kira-kira Ibu menyikapi atau bagaimana cara Ibu menyelesaikan masalah tersebut. Baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa yang namanya setiap instansi atau sekolah itu pasti ada masalah atau dilema di dalam instansi tersebut. Tetapi bagaimana kita meminimalisir masalah tersebut. Selama saya kurang lebih 6 bulan di SD Impres Bertingkat, kalau masalah yang cukup mempengaruhi itu tidak terlalu. Yang ada itu hanya tentang kedisiplinan. Kenapa? Di sekolah itu mungkin karena pengaruh pandemi 2 tahun teman-teman terlena, tertidur dengan nyamannya, berada di zona nyaman, sehingga pas saya masuk itu agak kurang serak lah saya berada di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena saya itu memiliki prinsip kedisiplinan.
Sementara teman-teman yang asik dengan tertidurnya itu membangunkan mereka itu sungguh luar biasa sulitnya. Menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi mereka datang agak telat, pulang lebih awal. Kemudian nanti ada jamnya baru mereka juga datang. Nah, itulah sehingga dilema saya di situ, bagaimana mengubah pola pikir teman-teman yang tadinya tertidur, saya bangunkan kembali. Ya, seperti itu. Baik Bu, sungguh dilema yang sangat mendalam, apalagi kita sebagai pemimpin di sekolah tersebut. Nah, kalau boleh tahu Bu, seperti apa kira-kira pada saat itu Ibu menghadapi dilema tersebut? Cara awal ya yang saya lakukan di sini sesuai kenyataan dan kondisi lingkungan. Pertama ya, karena memang saya orangnya selalu tepat waktu, maka saya memberikan contoh pertama itu ya, sehingga teman-teman bisa melihat, kepala sekolah saja datangnya jam 6.30, masa kita tidak. Kemudian perlahan-lahan saya mendekati teman-teman, kemudian setelah saya pendekatan emosional, saya lanjut kepada rapat rutin yang saya lakukan di sekolah. Nah, disitulah saya selalu menyampaikan bahwa aturan PNS, ASN itu adalah jam 7.30 sampai 14.30. Itu jam ASN. Nah, sehingga aturan itu kita harus berlakukan di sekolah. Kenapa? Kita ini adalah amanah pemerintah untuk mendidik dan mengajar, bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi bagaimana membentuk karakter anak didik, sehingga kita adalah panutan. Karena panutan itulah kita awali dengan kedisiplinan. Itulah yang selalu saya terapkan. Baik Bu, sungguh langkah yang sangat bagus ya Bu, artinya kedisiplinan ya. Kemudian istilahnya teladan ya Bu dari Ibu sendiri ya. Baik Bu, nah dari modul yang telah saya pelajari Bu, bahwa dilema itu ada 2 jenis ya. Nah, yang pertama itu ada namanya dilema etika, dan yang kedua itu namanya bujukan moral. Nah, dilema etika itu ketika sama-sama benar namun saling bertentangan. Kemudian untuk bujukan moral sendiri itu berkaitan dengan yang benar lawan salah, atau ini terkait dengan pelanggaran hukum atau ranah hukum. Nah, kalau menurut Ibu, dari kasus yang Ibu sampaikan atau masalah yang Ibu sampaikan, dia masuk di mana Bu? Apakah menurut Ibu bujukan moral atau apakah dia dilema etika? Baik, kalau menurut saya ya hampir mendekati kedua-duanya. Berat di dilema etika. Karena menurut saya benar karena saya menjalankan aturan, menurut dia juga benar karena begini, mereka itu terlambat karena ada beberapa faktor. Ada yang teman itu status ekonominya sehingga dia terlambat, dia berjualan ya, jadi menurut dia ya benar juga, karena dia bilang kalau di sekolah gajinya berapa sih? Ya betul Bu, jadi bisa masuk keduanya ya Bu, tapi Ibu lebih ke dilema etika kalau menurut Ibu. Nah, baik Bu, selama ini bagaimana cara Ibu mengambil sebuah keputusan, terutama untuk kasus yang mengandung dilema etika seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, yang di dalamnya itu sama-sama memuat nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan, ataupun kasus-kasus yang sama-sama benar. Kalau saya ya, menurut saya itu cara mengambil keputusan saya itu untuk melihat nilai-nilai kebajikan dalamnya, saya mengambil sisi kebermanfaatannya dulu yang lebih banyak. Ya, artinya yang mana lebih banyak? Apakah dari saya, artinya keputusan saya atau keputusan teman-teman? Karena selama ini alhamdulillah setiap permasalahan itu saya lempar memang ke dalam musyawarah sekolah. Artinya dalam rapat sekolah saya sampaikan ada masalah seperti ini, bagaimana kita menanganinya agar enak sama saya, enak sama teman-teman, dan kita memenuhi aturan itu. Kemudian saya melakukan pendekatan emosional, memang artinya bagi teman-teman yang kurang nyaman dengan keputusan saya, ya saya ngadakan pendekatan emosional.
Jadi menurut Ibu dari apa yang saya simpulkan, pertama itu kolaborasi ya Bu. Iya, betul sekali. Kemudian yang kedua lebih ke pendekatan emosionalnya. Ya, ini sekaligus bisa menjawab pertanyaan selanjutnya Ibu terkait dengan langkah-langkah atau strategi yang biasanya Ibu ambil dalam menyelesaikan kasus dilema seperti itu. Nah, dari yang Ibu sebutkan tadi, nah kira-kira apa yang hal-hal mana yang Ibu anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, kalau menurut saya hal yang paling efektif itu adalah dari segi kebermanfaatannya itu. Ya, baik Bu. Nah, dalam pengambilan keputusan ini kan biasanya selalu ada hal yang menjadi tantangannya. Nah, menurut Ibu ini kira-kira apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan, Bu? Ya, kalau dalam mengambil keputusan ya betul pasti banyak tantangannya karena ada yang tidak setuju, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Namun selalu cara saya itu pertama saya selalu melakukan dulu analisis resiko ya namanya. Selanjutnya Bu, kira-kira adakah aturan khusus atau jadwal tertentu dalam Ibu menyelesaikan suatu masalah? Misal, apakah diselesaikan langsung pada saat itu, atau apakah Ibu mengatur jadwal terlebih dahulu, atau ada prosedur-prosedur tertentu yang harus diikuti? Menurut Ibu seperti apa? Makasih. Kalau saya itu selama jadi PLT selama 6 bulan itu begini. Kalau ada kasus atau misalnya dari teman pribadi, biasanya saya panggil dulu ya. Saya panggil secara personal. Kemudian saya berikan solusi. Nah, dari yang Ibu sampaikan kan termasuk tadi ada kolaborasi dalam penyelesaian masalah, berarti ada pihak-pihak lain yang terlibat. Nah Bu, selain Ibu, siapa lagi pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah pengambilan keputusan bagi Ibu? Terima kasih. Kalau misalnya khusus untuk di sekolah, alhamdulillah untuk sementara saya belum terlalu membutuhkan yang namanya pihak lain, kecuali sudah masuk pada peningkatan kinerja. Biasanya saya sudah mengundang Ibu Pengawas atau Pak Korwil untuk memberikan juga arahan dan petunjuk. Artinya mereka memperkuat dan mempertegas apa yang saya ketahui. Jadi untuk sekarang ini mungkin lebih ke teman-teman dulu ya Bu, Iya, intersekolah. Iya, baik Bu. Nah, ini terakhir Bu, menarik sekali wawancara kita. Dari semua yang Ibu sampaikan terkait dengan mengambil sebuah keputusan, kira-kira apa yang bisa Ibu petik atau hikmah apa yang bisa kita ambil terkait dengan pengalamannya Ibu menyelesaikan sebuah masalah? Ya, hikmah yang saya bisa petik itu dari pengalaman yang terkait dengan etika ya. Pertama itu menjadi contoh buat saya sendiri bahwa ternyata itu nyaman jika kita menggunakan aturan itu sesuai dengan jalurnya. Iya Bu, sebuah perbincangan yang sangat menarik. Mudah-mudahan dari apa yang Ibu sampaikan itu bisa saya jadikan pembelajaran ke depannya ketika saya menghadapi kasus yang sama ataupun kasus-kasus lainnya, terutama itu menyangkut dilema etika mungkin. Nah, saya juga salut dengan bentuk kedisiplinan yang Ibu contohkan lewat keteladanan. Jadi bukan menyuruh ya Bu, tetapi lebih ke teladannya dulu supaya teman-teman itu bisa mengikuti tanpa kita perintahkan. Ya luar biasa Bu. Terima kasih Bu waktunya untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak
menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri,